warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnasari dari SDN Panabuan 3. Saya Lisa Wulandari dari SMK Al-Hikam. Saya Sri Wahyu Utami dari SDN Bukit 5. Kami kelompok 1 ingin mempraktekkan praktek coaching pada demonstrasi konstekstual modul 2.3. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap Bu Sri? Alhamdulillah sudah siap, Bu. Pada hari ini saya akan coaching dengan Bu Sari. Pada kegiatan ini saya sebagai observer. Sebelum kepada kegiatan, ada yang saya mau tanyakan Bu. Pada kegiatan coaching kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Waktu kemarin itu, Bu, saya merasa nervous, deg-degan, Bu, karena merupakan pertama kali saya melaksanakan coaching, sehingga dalam percakapannya itu saya belum memahami alur cerita, Bu, yang di dalamnya itu terdapat beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Ya. Jadi pada kegiatan coaching kemarin Ibu masih merasa deg-degan ya, Iya. karena belum menguasai betul alur ceritanya. Iya, Ya. Pada kegiatan coaching kali ini terdapat 3 kompetensi, Bu. Yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari 3 kompetensi ini, manakah yang Ibu Sri kurang menguasainya? Kalau saya, Bu, dari ketiganya itu belum menguasai yang present, Bu, dimana kita tuh harus fokus pada coaching. Karena kalau tidak fokus, maka dalam membuat pertanyaan berbobot itu bisa kurang, Bu. Oh ya. Jadi pada bagian present ya, yang Iya, perlu Bu. Ibu tingkatkan, perlu Ibu kembangkan sehingga nantinya bisa membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, betul begitu, Bu. Nah, terakhir Bu, apa yang diharapkan dari kegiatan coaching ini? Yang diharapkan seperti ini, Bu, coach saya itu dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dia ikuti sekarang gitu. Oh ya, baik. Semoga kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai observer, Ibu Sri sebagai coach, dan Bu Sari sebagai coaching. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan kegiatan coaching, di mana Ibu fokus kepada present tadi ya, kehadiran penuh sehingga bisa membuat pertanyaan berbobot kepada Bu Sari nantinya kepada coaching, dan bisa menggunakan alur cerita dengan baik. Ya baik, Bu, semoga kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bu Lisa. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah, Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sari karena mau meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kira-kira apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya, Bu, tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Baik, Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Begini, Bu, saya sebelumnya kan pegang kelas rendah. Sekarang saya pegang kelas tinggi, sehingga saya sedikit bingung metode apa yang cocok saya berikan nanti pada kelas rendah, karena saya sudah terbiasa dengan kelas rendah, sedangkan ini kelas tinggi. Oh, begitu ya, Bu. Jadi permasalahannya lebih ke pembelajaran. Seperti apa yang akan Ibu berikan nanti kepada siswa, begitu ya, Bu? Iya, betul, Bu. Sebelum melanjutkan obrolan, kira-kira yang Ibu inginkan pembelajaran seperti apa ya, Bu? Saya ingin ada solusi dari permasalahan saya. Lalu saya ingin mengalami kebingungan langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengajar di kelas 6 nanti. Lalu
sebelumnya saya kan pegang kelas 2. Jadi saya sudah terbiasa ketika mengajar kelas 2 dan belum terbiasa dengan kelas 6. Bagaimana ini, Bu? Oh begitu ya Bu. Pengalaman mengajar ketika Ibu kelas 6 kira-kira seperti apa ya Bu kalau boleh saya tahu? Begini Bu, pada awal masuk mereka semua merespon saya dengan baik. Lalu cuma ketika ketika kita mengadakan refleksi, mereka sepertinya kurang paham dengan apa yang saya jelaskan. Mungkin saya biasa berbicara dengan kelas 2 ya. Kalau sekarang kan kita sudah saya pegang kelas 6, sehingga ketika diberikan tugas baik secara lisan ataupun tulis, hasil yang dapat sangat rendah. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, apa yang salah dengan saya ya, seperti itu Bu? Apa cara mengajar saya atau bagaimana? Oh iya Bu, baik. Jadi pada hasil refleksi dari kegiatan pembelajarannya kurang memuaskan begitu ya Bu? Iya, Nilainya betul. rendah. Lantas situasi yang ideal menurut Ibu Sari itu yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya ingin murid saya bisa fokus menyimak penjelasan yang diberikan saya saat mengajar sesuai modul ajar, lalu dan hasil refleksi bisa memuaskan seperti itu Bu, sehingga materi yang saya berikan bisa mereka serap dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Oh baik Bu. Jadi Ibu ingin murid Ibu itu bisa fokus dalam pembelajaran. Betul. Iya, sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu buat, dan hasil refleksi dari Ibu pun memberikan yang Ibu berikan menjadi maksimal. Itu ya Bu. Iya Bu, betul. Yang saya lakukan pada awal kegiatan belajar memberikan contoh yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari Bu, dengan menggunakan metode berdiferensiasi dan mengadakan asesmen mulai dari asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Oh, baik Bu. Di sini Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dimulai dari memberikan stimulus, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan penilaian. Sehubungan dengan ini Bu Sari, langkah yang Ibu lakukan ini berada di skala berapa ya Bu, dari 5 sampai 10? Kira-kira masih di skala 6. Oh, bisa. Iya Bu. Bisa dijelaskan skala 6 itu seperti apa ya Bu? Di angka 6 karena pada saat proses pembelajaran saya mengelompokkan siswa secara heterogen dari kemampuan murid yang rendah, sedang, dan tinggi. Belum mempertimbangkan gaya belajar secara motor, secara auditori, visual, ataupun kinestetik. Baik Bu, meningkatkannya menjadi angka berapa pada pertemuan selanjutnya kira-kira Bu Sari yang diinginkan? Yang saya inginkan ingin di tingkat 9 Bu. Oh iya. Kalau menurut Bu Sari, langkah yang ditingkatkan ke nilai 9 itu seperti apa ya Bu? Langkahnya itu saya akan mencoba menyiapkan pembelajaran dengan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya Bu. Ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Untuk mengakomodir murid dengan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar, menurut Bu Sari, apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan dengan melihat hasil belajar siswa, lalu sebelumnya seperti itu Bu, lalu melihat proses pembelajaran sebelumnya dan juga apa mereka suka dengan yang auditori mendengarkan, visual atau melihat, dan kinestetik gerakan. Luar biasa sekali menurut saya Bu, rancangan Ibu yang akan Ibu lakukan kepada murid-murid. Ibu benar-benar merencanakan apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya kepada murid dengan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Tidak terasa ya Bu Sari, kita sudah berada di akhir obrolan ini. Kira-kira menurut Ibu apa yang sudah dapat Ibu rasakan, yang Ibu dapatkan dalam obrolan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, dari obrolan ini saya dapat menemukan jalan keluar sendiri untuk pembelajaran di kelas 6 dengan mengelompokkan gaya belajar murid, dan juga murid lebih memahami materi yang saya berikan nantinya
yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya itu dan hasil akhir menjadi maksimal. Terima kasih Bu Sri ya sudah membimbing saya sehingga saya bisa menemukan jalan keluarnya. Iya Ibu, sama-sama. Saya senang dapat membantu. Sampai jumpa di lain waktu ya Ibu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Jalan ya. Alhamdulillah, tadi Ibu Sri dan Bu Sari sudah melakukan kegiatan live coaching, di mana Bu Sri sebagai coach dan Bu Sari sebagai coachee, dan sudah menggunakan alur cerita yang ada, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang saya tanyakan Bu, keberhasilan apa yang ingin dicapai dari kegiatan coaching tadi? Oh iya Bu, keberhasilan yang ingin dicapai Bu Sari itu dapat menerapkan pembelajaran yang baik di kelas 6. Karena sebelumnya Bu Sari itu mengajarnya di kelas 2. Beliaunya juga mendapatkan solusi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas 6, yaitu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu auditorik, kinestetik, dan visual, seperti itu Bu. Ya. Tadi yang ingin Ibu tingkatkan pada kegiatan coaching kali ini pada kompetensi coaching, yaitu tentang present, kehadiran penuh ya, sehingga bisa membuat pertanyaan secara berbobot kepada coaching. Yang saya amati tadi Ibu sudah melakukannya dengan baik, mendengarkan apa yang diceritakan coaching kepada Ibu, dan Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tadi, sehingga coaching bisa menemukan permasalahannya, solusi dari permasalahannya, dan melakukan rencana aksi yang telah disampaikan tadi. Alhamdulillah, iya betul Bu. Terima kasih kepada Bu Sari sebagai coaching dan Bu Sri sebagai coach telah melakukan praktik coaching dengan baik. Dari sini apa yang dapat kita ambil pelajaran? Seorang coach harus memperhatikan kompetensi coaching, ya, kompetensi dari coaching, dan sehingga coaching tadi bisa membuat solusi atau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.